kapan usia yang paling tepat gitu ya, usia yang Iya. paling efektif untuk mendidik anak agar memiliki karakter yang baik, semakin dini tadi seperti investasi. 1.000 hari pertama kehidupan gitu ya, dari janin sampai anak usia 2 tahun itu perlu sekali yang namanya nutrisi dan stimulasi. Akan terus berlanjut hingga remaja, bahkan sampai dewasa awal gitu. Tapi kalau ditanya paling efektif, maka golden age-nya adalah di 6 tahun pertama kehidupan anak gitu. Mengingat banyaknya interaksi anak di luar atau dengan lingkungan eksternal, kira-kira gimana nih caranya supaya anak-anak atau anak muda hari ini itu mampu untuk meningkatkan barrier biar saya ini nggak terkena pergaulan bebas atau mungkin dekadensi moral lah seperti yang kita lihat hari ini, Miss. Apa yang bisa dilakukan? Ya pertama sadari dulu, dunia ini tadi udah nggak baik-baik saja, gitu ya. Banyak pengaruh negatif. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang terkena pengaruh buruk ini tidak menyadari bahwa mereka berada di lingkungan yang kurang suportif. Hai Good Parents, hari ini kita bakal ngobrolin parenting podcast nih by The Good Parents, masa depan lebih baik. Bareng aku Citra Lindiani, tapi boleh aja disapa dengan Citra atau Cici. Dan tentunya partner podcast kita yang luar biasa kali ini, Miss Ima. Boleh saya hai Miss? Halo, good parents. Panggilannya good parents ya? Iya, Good Parents atau Parents juga boleh Miss. Oh, oke, oke. Mm-mm. Selamat siang. Semoga sehat selalu parents dimanapun berada. Amin. Oke, di podcast kali ini kita nih akan bakal membahas satu topik nih untuk menilik lebih jauh tentang pendidikan karakter masa kini, siapa saja sih yang turut berperan gitu. Buat parents yang lagi dengerin ini dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal terasa lebih relate ya. Atau mungkin bagi parents yang belum pernah terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan dan satu pendapat, atau bahkan bisa jadi satu pandangan baru. Nah, tak kenal maka kata sayang, maka mari kita kenalan dulu ya. Monggo sama Miss Ima nih bisa spill-spill terkait siapa sih sebenarnya narsum kita hari ini. Selanjutnya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Citra, Kak Cici tadi panggilan Iya. cantiknya gitu ya. Oke. Perkenalkan saya Imatul Fatina Puri Fitrianingrum, namanya cukup panjang dan agak sulit pronunciation-nya gitu ya. Jadi boleh dipanggil aja Ima. Saya lulusan psikologi dari S1-nya di Universitas Negeri Semarang. Kemudian melanjutkan S2 di Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada. Ketika sekolah dulu, saya mengambil peminatan psikologi pendidikan karena tertarik banget dengan dunia pendidikan yang ternyata bukan hanya di pendidikan formal di sekolah gitu ya, tapi yang utamanya ada di keluarga gitu. Kemudian saya sekarang domisilinya di Pekalongan, saya membuka praktik juga secara online maupun offline di Pekalongan itu akhirnya membuat saya dalam perjalanan praktek ini ya membuat saya bertemu dengan banyak klien-klien yang bukan hanya masalahnya pendidikan gitu ya. Kliennya seputar remaja dan dewasa yang ternyata kalau digali gitu masalahnya ada juga pasti kaitannya dengan pendidikan, mau di pendidikan formal mau di pendidikan keluarga gitu ya. Makanya sebenarnya saya belum move on, masih stay gitu ya untuk terus tertarik membahas seputar pendidikan karena menurut saya urgent sekali gitu. Baik, siang ini kita akan ngobrol seputar pendidikan karakter yang menurut saya ini sangat penting ya, karena katanya Indonesia ada potensi di 2045 menjadi Indonesia emas, tapi kalau melihat kondisi zaman sekarang kayaknya yakin nggak yakin ya, karena Iya. banyak sekali tantangan yang kita hadapi sehingga banyak juga masalah-masalah yang rasanya bingung mau diurai dari mana, mau diselesaikan dari mana. Mm-mm. Semoga podcast hari ini bisa membantu parents yang mendengarkan untuk mulai mengurai, mulai ada pencerahan, mendidik karakter anak ini dari sebelah mananya, gitu ya. Oke, nice Miss. Terima kasih banyak Miss Ima untuk perkenalan yang luar biasa ya. Nah, ternyata track recordnya sebagai seorang psikolog dengan konsen pendidikan tadi itu sebenarnya sangat membantu nih parents kalian nantinya. Wah, udah dari sumbernya nih expert pula gitu kan. Nanti kalau misalkan mau ditonton kapan saja, sepertinya
akan sangat membantu dalam edukasi, dalam memperluas wawasan parents semua ya terkait dengan kebutuhan akan pendidikan karakter anak-anak hari ini. Seperti itu. Oke, Miss. Untuk mengawali podcast hari ini tentunya kita bakal buka dengan sebuah data nih, Miss, terkait dengan pendidikan karakter hari ini sebenarnya urgent gak sih? Gitu. Dimulai dari apa yang disampaikan oleh Mendikbudristek ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang kemudian mengemukakan bahwa hari ini berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2001 dan 2022 atau rapor pendidikan 2022 dan 2023, sebanyak 24,4% peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan. Selain itu, hingga saat ini anak-anak juga masih rentan menjadi korban perundungan fisik, verbal, relasional, ataupun secara daring atau yang kita kenal dengan cyberbullying ya, Miss ya. Nah, Betul. kemudian dilanjutkan juga sih sebenarnya ada banyak banget sebenarnya indikasi daripada degradasi karakter maupun moralitas dari anak bangsa hari ini. Itu bisa dilihat dari banyaknya kasus kekerasan dan tindakan anarki, kemudian kasus pencurian, tindakan curang, pengabaian terhadap aturan yang berlaku, tawuran, ketidaktoleran, penggunaan bahasa yang tidak baik yang paling sering kita temukan di anak muda hari ini ya, Miss ya. Iya, iya Kemudian betul. yang paling penting adalah penyalahgunaan terhadap narkoba. Nah, hal ini ternyata juga ditegaskan oleh kasus-kasus yang akhir-akhir ini sempat tren di media sosial. Sebut saja misalkan siswa SMA di Barito yang sempat menantang gurunya berkelahi karena nggak terima ditegur. Nah, atau mungkin kasus-kasus lain yang serupa gitu, Miss. Nah, melihat dari banyaknya kasus, kemudian data yang mengungkapkan penurunan karakter maupun degradasi moralitas anak-anak atau anak muda hari ini, kira-kira bagaimana sih kita menyikapinya, Miss? Oke, ini pasti tadi ya sebagai parent, sebagai guru kita ngeri-ngeri sedap lihat datanya, lihat beritanya. Mm-mm. Benar tadi apa yang disebutkan Kak Citra gitu ya, semakin lama semakin unik kasusnya. Bahkan di 2023 kita digembarkan dengan banyaknya kasus-kasus mohon maaf bunuh diri, kemudian Mm-mm. sesama teman menganiaya, tadi anak pada guru, guru pada anak gitu ya. Kemudian Mm-mm. bahkan ada juga yang menarik, yang unik itu menurut saya adalah ada anak yang membunuh temannya sebagai bendahara kelas karena kesal ditagih gitu ya. Iya, Padahal itu sudah job desk-nya sebagai bendahara. Itu kan miris sekali kalau kita lihat itu. Maka betul kalau bertanya mulai dari mana, maka mulai dari pendidikan karakter. Mm-mm. Mungkin kurikulum yang saat ini kan sangat menekankan pada karakter ya. Sampai ada proyek-proyek P5 dibuat gitu ya. Iya, Itu salah satu menurut saya upaya dari pemerintah untuk menangani nih kasus-kasus yang makin lama makin meningkat karena ini urgent sekali kalau kita tidak menangani dari sekarang khawatirnya semakin lama semakin parah gitu ya Kak Cia. iya. Benar Mm-mm. banget nih, sepakat. Karena memang hari ini juga sepertinya kasus dari penurunan moral itu seperti siklus ya, Bes ya. Bahkan dari zaman saya masih SD sekalipun kayaknya udah mulai ada tanda-tanda nih, mungkin di beberapa zona daerah gitu kan. Tapi makin ke sini itu memang makin meningkat gitu kasusnya, Miss. Nah, kira-kira menurut Miss Ima nih, hal-hal yang sekiranya mampu membuat anak-anak hari ini itu menyalahi aturan atau mengalami degradasi moral itu karena apa sih, Miss? Oke, kalau kita bicara faktor sebenarnya banyak sekali faktornya. Yang pertama Mm-mm. mungkin yang paling dekat adalah unit terkecil dalam masyarakat ya, yaitu keluarga. Iya. Apa itu gitu ya? Keluarga saat ini jujur sekali ketahanan keluarganya rendah. Kenapa? Banyak anak-anak yang tidak punya sistem imun yang baik dalam diri. Kaitannya imun ini bukan hanya imun secara kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Iya. Akhirnya ketika dia keluar dari rumah gitu ya untuk sekolah, untuk untuk berteman, untuk bersosialisasi, dia mudah sekali tertular dengan virus-virus yang kurang baik. Kemudian tadi hubungan dalam keluarga ini kemungkinan besar banyak yang tidak hangat. Mhm. Bahkan kalau kita kaitkan dengan data tingkat perceraian yang semakin tinggi gitu ya, itu kan mencerminkan bahwa kurang hangatnya dalam keluarga ini berdampak sekali pada perkembangan anak. Anak jadi larinya keluar ketika dia ada masalah, dia lebih nyaman untuk sharing sama temennya. Yang Iya. mungkin temennya belum punya arahan yang baik juga. Akhirnya sesama cari jalan, tapi jalannya kurang tepat gitu sama temen. Itu kalau faktor dari dalam keluarga.
Artinya ada tadi pendidikan karakternya kurang dari segi keluarga. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan formal. Di sekolah banyak guru-guru yang bebannya luar biasa tinggi secara administrasi. Akhirnya ketika di kelas, guru itu tidak terlalu bahagia karena Iya, tadi aku pikir dengan beban administrasi, akhirnya di kelas pembelajarannya kurang menyenangkan, kurang dekat secara emosional antara guru dengan siswa, guru dengan siswa dengan siswa gitu ya. Akhirnya sekolah juga bukan jadi tempat yang menyenangkan bagi anak gitu. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara luas itu punya dampak atau andil yang juga penting dalam pendidikan atau tadi yang maraknya kasus-kasus ini peningkatan kasus-kasus perilaku menyimpang kalau saya katakan. iya, Em, apa dampak apa masyarakat gitu ya andilnya? Mungkin sekarang kontrol sosial itu sudah agak-agak diabaikan ya. Mungkin zamannya Kak Citra kecil gitu ya. Sangat sangat perhatian sekali tetangga dengan perilaku kita. iya. Jadi apa-apa mudah sekali diingatkan, kontrol sosial itu ketat gitu. Sedangkan sekarang ketika tetangga mau mengingatkan, karena budaya individualistisnya makin meningkat ya, ada masukan dari eh, apa namanya negara luar gitu. Akhirnya anak-anak ini ketika diingatkan marah, apa sih ikut campur gitu ya. Dan orang tuanya tidak punya juga hubungan yang baik dengan masyarakat. Kalau masyarakat secara umum juga punya andil, misalkan kita lihat sekarang di era digital ini banyak yang sharing konten-konten yang kurang cocok untuk dilihat anak-anak, misalkan Iya. gitu itu kan juga berpengaruh ya gitu. Pemerintah juga punya andil penting. Misalkan kenapa kalau di luar negeri itu kan TikTok, Instagram, dan segala macam medsos itu ada aturannya minimal 13 tahun gitu ya. Mm-mm. Kalau di sini bisa pakai akun orang tua, tidak ketat gitu. Jadi pemerintah juga sebenarnya punya andil yang besar untuk masalah-masalah yang semakin lama semakin meningkat ini. Itu Mm-mm. sih Miss Citra. Iya, ya luar biasa sekali ya, Bis, ya komprehensif nih. Berarti memang di samping dari faktor-faktor itu tadi, berarti kita bicara mengenai peran-peran juga ya, Miss ya. Mulai dari keluarga, kemudian tadi em, dari segi eksternalnya itu ada masyarakat, kemudian dari pihak sekolah, konten media sosial atau media sosial yang hari ini berkembang ya karena globalisasi ya, Miss ya. Sama yang terakhir pemerintah. Iya sih, itu memang berperan penting sekali, Miss. Tetapi kalau misalkan ditanya nih Miss, ini kan tadi berarti ada dari segi internal sama eksternalnya ya Miss. Nah, Betul. kalau dari kedua segi itu, kira-kira mana sih yang paling berperan dalam pendidikan karakter pada anak muda hari ini Miss? Oke, kalau ditanya mana yang lebih berperan sebenarnya adalah internal ya dari keluarga gitu. Iya. Kenapa? Karena kita tahu keluarga itu adalah pendidikan pertama dan utama. Mm-mm. Kalau fondasinya aja tidak kuat, gitu ya, bagaimana nanti dia berkembang di luar? Maka yang paling efektif sebenarnya dimulai dari keluarga gitu, Keluarga. Kak Citra. Mm. Kalau saya juga sepakat ya Miss ya, karena memang dari kecil sudah harus diasuh pendidikan pertama ya. Nah, kemudian kira-kira usia yang paling efektif nih untuk memulai pendidikan karakter pada anak itu kira-kira menurut Miss Ima pada usia berapa, Miss? Oke, sebenarnya pendidikan ini, baik pendidikan karakter maupun pendidikan secara luas gitu ya, itu bisa diibaratkan seperti investasi, Kak Citra. Kenapa? Karena kita menabung hari ini, memetiknya nanti kemudian hari. Mm-mm. Dan semakin dini kita menabung, maka akan semakin baik. Em, Contohnya tadi Kak Citra menanyakan kapan usia yang paling tepat gitu ya, usia yang Iya. paling efektif untuk mendidik anak agar memiliki karakter yang baik. Semakin dini tadi seperti investasi. Misalkan kita tahu apa namanya ini ya em, 1.000 hari pertama kehidupan gitu ya dari janin sampai anak usia 2 tahun itu perlu sekali yang namanya nutrisi dan stimulasi. Nah ini terus berlanjut sebenarnya pendidikan itu pendidikan karakter ya akan terus berlanjut hingga remaja bahkan sampai dewasa awal gitu. Tapi kalau ditanya paling efektif, maka golden age-nya adalah di 6 tahun pertama kehidupan anak gitu. Kalau tadi di 0 sampai 2 tahun harus ada nutrisi dan stimulasi, maka di 2 sampai 6 tahun itu
pendidikan anak semakin kompleks karena dia nggak hanya dapat dari rumah, tapi juga biasanya sudah mulai masuk ke pendidikan non formal seperti PAUD ya, pendidikan anak usia dini gitu. Jadi anak usia di atas 2 tahun juga akan lebih bisa diajak diskusi. Untuk pendidikan karakter itu kan juga butuh diskusi, butuh contoh gitu ya. Itu bisa semakin baik di 0 sampai 6 tahun tadi gitu Kak Citra. Oke, siap, Miss. Nah, berarti memang ada usia-usia efektif ya, 6 tahun ke atas gitu ya, Miss. Nah, Mm-mm. ini kasusnya nih, kalau misalkan seperti ini, Miss. Em, ada beberapa kasus di mana anak muda hari ini itu kan memiliki faktor pelemahan karakter itu karena keluarganya broken home, seperti itu. Atau mungkin yang paling penting, kalau saya ya, meskipun Mm-mm. pendidikan karakter itu dimulai dari rumah, tapi karena anak ini sering sekali berinteraksi dengan lingkungan dan kemudian lingkungan sekolah ya khususnya 9 tahun lah gitu. Kalau Iya. misalkan ditambah sama PAUD atau taman kanak-kanak otomatis udah 12 lah kurang lebih gitu. Nah, mengingat banyaknya interaksi anak di luar atau dengan lingkungan eksternal, kira-kira gimana nih caranya supaya anak-anak atau anak muda hari ini itu mampu untuk meningkatkan barrier gitu, Miss Prisai, biar saya ini nggak terkena pergaulan bebas atau mungkin dekadensi moral lah seperti yang kita lihat hari ini, Miss. Oke, kalau membahasnya berarti sudah remaja atau dewasa ya si Yes, individu ini betul. ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya pertama sadari dulu, sadari bahwa sebenarnya dunia ini tadi udah nggak baik-baik saja, gitu ya. Banyak pengaruh negatif. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang terkena pengaruh buruk ini tidak menyadari bahwa mereka berada di lingkungan yang kurang suportif. Iya, Akhirnya apa? Pelan-pelan ikut gitu ya. Meskipun kita mengatakan enggak saya punya barrier yang kuat tadi. Ya, mungkin itu awal-awal, tapi bayangkan kalau kita berada di lingkungan ini terus-menerus, maka kemungkinan lama-lama juga kita akan ngikut gitu ya. Pertama iya, sadari. Kemudian yang kedua sebisa mungkin berarti em, kurangi kurangi interaksi dengan tempat-tempat atau orang-orang atau sistem yang kurang bisa mensupport untuk perkembangan kita ke arah yang lebih baik gitu. iya. Yang kedua pasti batasi interaksi. Kemudian yang ketiga substitusi gitu, ganti lingkungannya dengan yang lebih baik ya kan. Karena Mm-mm. pernah dengar ya Kak Citra ya ada yang mengatakan bahwa kualitas kita bisa dilihat dari 5 orang terdekat kita, Iya, hal yang sering kita baca, 5 buku yang sering kita baca, 5 hal yang sering kita tonton gitu ya. Jadi pastikan ini hal-hal yang kita konsumsi ya, itu adalah hal-hal yang sehat, baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan psikis kita. iya. Kurang lebih itu ya kayaknya yang bisa dilakukan orang-orang yang sudah sadar nih apa yang kurang baik untuk diri kita, maka itu yang bisa dilakukan. Iya, sepakat banget Wis sebenarnya ya. Circle ya berarti Wis ya. Mulai Betul, dari aware sebenarnya circle saya toxic nggak sih gitu. Kemudian masuk ke tahap di mana ini saya harus ngejaga circle saya. Kemudian tadi ada juga beberapa statement bahwasanya 5 orang terdekat itu memang berpengaruh ya Miss ya. Betul sekali itu. Tapi memang rata-rata anak muda hari ini kan kalau misalkan nggak ada temennya nggak seru gitu kan ya Miss. Apa-apa bareng teman, betul. makan bareng teman. Jadi agak sulit gitu. Apalagi kalau ya misalkan udah terikat gitu, udah dari kecil berteman, agak sulit ya misalkan kalau Hmm, memutus interaksi secara langsung iya, gitu iya, sih. iya. Mm-mm. Ya, mungkin itu ya perlu di-highlight juga sebenarnya menurutku ya, Miss Citra, eh, hari ini tuh banyak anak-anak muda yang sudah mulai berani apa-apa sendiri. Gitu. Mm-mm. Cuma akhirnya ada komentar-komentar negatif dari orang lain. Ih, kasihan banget, Mm-mm. kemana-mana sendiri atau apa sendiri gitu. Mungkin kita sendiri kurang bisa membedakan ya, mana sendiri yang damai, mana Iya, sendiri ya. Nggak setiap ramai selalu damai gitu ya. Kadang sendiri justru tenang dan berkembang. Jadi kita sebagai orang lain juga perlu melihat kalau ada yang sendiri belum tentu kesepian gitu. iya, Kemudian kalaupun tadi kata Kak Citra sulit memutuskan interaksi dengan mungkin orang yang sudah punya hubungan lama dengan kita, maka
paling tidak diminimalisir aja kali ya. Kalau sudah, misalkan hal-hal yang dilakukan itu kurang baik, misalkan lagi makan bareng. Terus setiap makan bareng gibah, terus ya ngomongin orang terus gitu. Kalau kita rasa kita nggak berkembang dengan hal itu, kemudian kita kurang nyaman dengan hal itu, maka sekali dua kali perlu dipotong tuh pembicaraannya, dialihkan ke hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang Iya, lebih diskusinya tuh tentang, di hari ini di Twitter lagi ribut apa sih? Menurut kamu kayak gimana sih pendapatmu dan sebagainya gitu ya. Kita bisa mengalihkan ke hal-hal. Jadi tidak perlu benar-benar disudahi interaksinya, tapi tadi kita pilih circle mana sekiranya yang bisa membuat kita makin berkembang dan itu diperkuat interaksinya. iya. Tuh. Mm-mm. Siap, Miss. Memang benar ya. Mm, Penting banget ya sebenarnya kalau ngomongin soal circle gitu loh. Tapi mm. kemudian gimana caranya supaya untuk mencari circle kan juga butuh kualitas ya dari diri kita. Nggak bisa sembarangan kemudian mencari circle lain. Ternyata kita nggak cocok sampai benar-benar nyari yang tepat itu karena apa sih? Berarti apa yang harus dibenahi diri dulu nggak sih, Miss? Gitu. Nah, oke. Mm-mm. Saya Inisiatif dari tertarik diri. banget tuh sama sama kalimatnya Kak Citra barusan. Yang perlu Iya. benahi diri sendiri dulu ya sebenarnya. Iya, betul, Kan Miss. ada juga ya orang yang suka banget ngatain orang lain itu toksik banget sih kamu gitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. tiap orang dikatakan toksik. Eh, jadi bertanya-tanya gak tuh, kalau setiap orang yang kamu temuin toksik, mungkin bukan orang lain yang toksik ya, Iya. tapi mungkin diri kita yang tadi belum berbenah, akhirnya ketemunya dengan yang kurang sehat atau semua kita anggap kurang sehat jadinya. Iya, benar banget, Miss, benar banget. Iya, eh, mulanya dari inisiatif, kemudian melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kadang kan anak-anak muda hari ini, tadi saya sepakat bahwasanya sering sekali melihat bahwa lingkungan sekitarnya itu tergolong toksik nih. Oh, berarti aku harus menghindari. Ternyata yang belum beres, yang belum benar, diri sendiri seperti itu. Dan mungkin saya pun yang menyampaikan saat ini ada di kondisi seperti itu, Miss. Jadi semoga saja dijauhkan, semoga saja ke Amin, depannya bisa semakin baik. Beres amin, podcast ini makin baik lagi gitu. amin, ya, ya. Sama-sama berbenah kita, Kak. Kan manusia dinamis ya, Iya terus betul. memperbaiki diri. Mm-mm. Ya sepakat banget Miss, betul. Tadi kita juga udah bicara mengenai banyak sekali ya tindakan pencegahan ya gitu Miss. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal penanganan nih Miss, kan banyak banget ya kasusnya hari ini. Kalau saya sih lebih menyoroti tindakan apa ya, siswa atau anak-anak yang hari ini lebih sering menyalahi aturan gitu dari sekolah, kemudian tindakan-tindakan bullying ya kan baik cyber maupun secara langsung gitu, Miss. Nah, Ya. melihat hal tersebut kira-kira sebagai orang yang mengamati atau mungkin orang yang pernah secara langsung melihat mungkin ada kasusnya teman terdekat ya Miss ya dari kita gitu mengalami kasus tersebut sebagai orang yang melihat atau mungkin orang yang pernah merasakan kita baiknya melakukan hal seperti apa Miss? Nah, oke. Yang pertama pasti kita harus cari tahu dulu apa yang kita cari tahu, hal yang tadi menurut kita kurang nyaman atau kurang benar ini benarkah gitu ya. Artinya Mm-mm. misalkan tadi lihat ada teman yang bully, ini benar bully nggak ya? Iya. Atau itu hanya pendapat kita pribadi gitu. Maka kan kita cari tahu apa sih itu bully, yang termasuk bully dan tidak itu apa dan sebagainya. Kalau Mm-mm. kita sudah benar-benar yakin, karena tadi kasusnya, kalau kita ngatain orang toksik, kalau ternyata diri kita sendiri yang toksik gimana gitu. Jadi cari tahu Iya. dulu. Kalau sekiranya kita sudah punya data yang mendukung, wawasan yang cukup gitu ya, kita sudah yakin bahwa oh ya ini betul apa yang kita anggap tadi perilaku menyimpang, maka kita ingatkan baik-baik lah orang Iya. ini. Pastikan koneksi sebelum koreksi, jadi dekat dulu secara emosional sebelum mengkoreksi gitu ya, agar orangnya dikasih masukan juga menerima gitu ya. Kan banyak ya yang kita kasih masukan tapi caranya keliru, akhirnya orangnya Mm-mm. semakin jauh dengan kita atau merasa dirinya paling benar gitu. Jadi Mm-mm. cari tahu, kemudian yang kedua kita dekati, baru kita berikan masukan. Yang ketiga, kalau ini banyak juga kayaknya dirasakan, kalau sekiranya sudah tidak kuat gitu ya, maka jangan paksakan diri kita untuk mengontrol hal-hal yang memang ada di luar kendali. Ya, Tugas sepakat. kita hanya menyampaikan masukan, kalau orangnya nggak terima, jangan sampai kita yang jadi stres kepikiran ya, Kak. Iya, benar Miss. Hari ini kan emang banyak banget yang berusaha untuk tanda kutipnya ikut campur gitu kan kepada Hmm, urusan orang lain. Akhirnya apa? Urusan diri sendiri belum selesai. Akhirnya
sampah yang tadinya itu udah meluap, wah keluar semua. Akhirnya lebih temperamental dan yang lainnya emang berpengaruh buruk banget ya, Miss ya. Betul. Kan kita bisa menyerap tuh ya energi-energi negatif dari orang Iya lain juga bener. gitu. Jatuhnya malah kita bank sampah orang lain gitu kan, karena terlalu sering apa ya turut serta untuk mengurusi urusan-urusan orang lain gitu. Kalau kita jadi bank Oke. sampah orang lain, jangan lupa dibuang di tempat yang tepat ya. Iya, sepakat, Miss, sepakat. Tapi biasanya kalau udah masuk area-area itu kita umumnya ada yang memang negatif kayak misalkan dijulitkan gitu kan. Tapi memang Hmm, salah satu sarana sih ya, Miss ya. Tadi sebenarnya menjulikan itu atau kadang orang bilang mengeluh gitu ya. Kita nggak Iya. harus ya hidupnya positif terus ya. Itu nggak apa-apa ya sekali dua kali manusiawi sekali gitu. Kalau kalau kita nggak begitu mungkin justru kita malaikat gitu ya udah Mm-mm. sempurna hidupnya. Jadi sekali dua kali nggak apa-apa. Yang penting tadi jangan keterusan dan jangan sampai itu justru menjadi apa? Habit kita. Iya, benar banget, Miss. Iya, habits ya Hmm, berpengaruh banget karena memang eh, habits itu kan ibarat orang yang kecanduan ya. Kalau misalkan dihapus sulit banget gitu kan. benar. Tapi oke lah, karena sudah cukup dewasa juga ya untuk kita-kita ini ya mengamati lingkungan sekitar atau mungkin nanti saat melihat kondisi anak muda, anak-anak hari ini yang lebih muda, ya berarti tugasnya memang hari ini lebih banyak ke mengingatkan ya Miss ya, terus mengedukasi gitu. Itu penting. Betul. Mhm. Ya, ini kalau kaitannya tadi ya, yang ternyata kita melihat yang melakukan perilaku menyimpang itu adalah anak-anak yang lebih muda dibanding kita, maka kita harus Mhm. tahu loh, tadi ya kaitannya dengan dekati sebelum koneksi sebelum koreksi itu, Iya. kita lihat dulu apakah anaknya itu tipe yang dikasih masukan dengan cara apa ya. Hmm. Misalkan kita dekat sama anak-anak yang lebih muda dibanding kita, maka masukannya jangan kayak guru murid gitu, depan-depanan pakai meja gitu ya, Iya, formal iya. banget gitu. Tapi kita bisa ngasih masukan dengan cara ngajak makan bareng gitu. Kalau kita lihatnya bullyingnya di internet, cyberbullying, maka mengingatkannya nggak perlu ya diviralkan Iya. langsung atau gitu gitu. Nggak perlu, tapi diingatkan aja di DM, dijapri dulu. Deh kamu Mhm. ngomong kayak gitu, kenapa? Dicari tahu alasannya gitu, baru dikasih masukan. Itu menurutku penting sih Kak. Mm-mm. Penting banget, Miss. Itu malah urgent sih sebenarnya ya. Ya. Karena papa hari ini diviralkan gitu kan. Terus juga pendekatan mungkin karena ini ya banyaknya sikap pragmatis dan apatisme yang kemudian sadar atau tidak disadari anak muda atau anak-anak hari ini tuh sering muncul. Pertama mungkin karena di awal tadi kita bahas soal ini ya Miss ya, digitalisasi, globalisasi gitu kan. Apa-apa serba gadget, jadinya apa kepedulian terhadap sekitar semakin berkurang. Jadinya itu Berkurangnya. berpengaruhlah ke bagaimana interaksi mereka ke sosial, kemudian ke karakter juga. Yang tadinya harusnya ekstrovert, kok tiba-tiba jadi introvert karena apa? Kurangnya interaksi ya, Miss ya. Betul. Oke, sama ini sih Miss mungkin penting juga karena kita juga bicara mengenai gejala, kemudian pengaruh dan juga eh, dampak-dampak dari banyaknya kasus dekadensi moral atau pendidikan karakter yang sebenarnya hari ini masih kurang optimal. Sebenarnya menurut Miss Ima, pendidikan karakter yang efektif itu gimana sih, Miss? Oke, sebenarnya tadi ya kita kalau dalam teori ada namanya teori ekologi Bronfenbrenner itu mengatakan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor sosial dan apa ya interaksi antar faktor sosial gitu. Kayak tadi saya bilang perilaku kita dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, pola pendidikan yang kita terima, bagaimana konten-konten di media sosial, bahkan budaya gitu ya. Dan makin lama makin besar gitu circle-nya tadi gitu ya. Nah, kalau Kak Citra menanyakan bagaimana gitu ya, cara terbaiknya, maka yang besar ini harus punya kebijakan yang benar sebenarnya, Hmm. yang mendukung, yang satu arah, yang satu visi misi gitu ya, untuk perkembangan individu-individunya. Kemudian nanti semakin diturunkan gitu. Nah, semakin kecil circle-nya, semakin berpengaruh sama individunya gitu dong. Iya. Kita pasti lebih terpengaruh oleh orang-orang yang langsung berinteraksi dengan kita ya. Contohnya teman-teman terdekat, Mm-mm. keluarga, mungkin pasangan gitu ya. Itu berpengaruh sekali dibanding kebijakan. Maka
pastikan orang-orang terdekat ini punya pengaruh yang positif tadi. Iya. Kalau kaitannya dengan parenting, maka orang tua perlu terus belajar, guru perlu terus belajar agar nggak ketinggalan zaman. Mm-mm. Bayangkan Kak, gitu ya, HP kita semakin lama tiap tiap bulan pasti ada HP terbaru keluar ya. Iya, betul. Sedangkan kurikulum kita kan nggak bisa berubah secepat itu gitu. Pendidikan kita nggak bisa berubah secepat itu. Jadi minimal gitu ya, orang tua dan guru ini terus belajar biar tidak ketinggalan, nggak kalah sama HP, nggak kalah sama gadget terbaru gitu ya. Istilahnya upgrade diri terus menerus Iya. agar sesuai gitu. Kemudian yang kedua, pendidikan itu nggak harus bersifat apa serius gitu ya. Mm. Boleh dari bercanda-bercanda. Makanya kalau kita tahu pendidikan-pendidikan anak usia dini itu yang menyenangkan, pakai tepuk tangan, pakai Mm-mm. lagu gitu ya. Bahkan kalau musisi-musisi itu kan lagunya relate-relate ya sekarang dengan perkembangan zaman dan kita gitu. Nah, kalau musisi lebih didengarkan oleh individu dibanding omongan orang tua, berarti kan ada yang keliru tuh. Apa Mm-mm. omongan orang tuanya kurang menyenangkan atau gimana? Maka kita introspeksi dari situ gitu. Jadi caranya sebenarnya kalau kita dari sisi orang yang lebih dewasa, yang paling pertama pasti jadi role model yang baik Mm-mm. gitu kan ya. Anak-anak atau seseorang itu seringkali gagal dalam mendengarkan, tapi tidak pernah gagal dalam meniru perilaku. Gitu toh. Iya. Gitu. Jadi kadang kita nggak sadar kita ngomongnya apa, tapi perilaku kita apa, jadi anak-anak otomatis niru gitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, selain mencontohkan dari role model panutan gitu ya, yang kedua kita bisa masuk tadi kaitannya dengan cara-cara yang menyenangkan, bisa dengan lagu-lagu, bisa dengan Mm-mm. cerita, bisa dengan cerita pun kita harus pilih ya kalau kita posisinya sebagai guru atau orang tua atau kakak gitu ya. Janganlah kita menceritakan kancil, nanti anak kita jadi suka mencuri gitu kan. Kita ceritanya cerita-cerita yang punya nilai moral yang baik gitu. Iya, Lagu-lagu yang kita sampaikan harus punya nilai moral yang baik ya. Jangan asal fun, menyenangkan, tapi ternyata lirik-liriknya itu menuju ke yang tidak sesuai dengan usianya, benar. atau punya Mm-mm. pengaruh buruk. Sekarang banyak ya Kak ya, yang kayak Iya, gitu. lagu cinta loh, Miss, yang biasanya digembar-gemborkan hari ini, yang gak sesuai usianya. Bahkan Betul anak nggak sih? SD, Miss, itu udah bisa ngafalin lagu cinta sampai selesai hari ini. Wah, parah banget. Jidat sih ini. Iya, itu kan miris ya sebenarnya tadi. Anaknya Mm-mm. baru usia berapa, harusnya nyanyinya apa, tapi jadinya nggak sesuai dengan usianya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya tadi selain caranya yang menyenangkan tuh bisa lewat lagu dan cerita, yang terakhir jangan lupa berdiskusi sih. Menurut Iya. saya udah nggak relevan lagi hanya dengan nasihat terus-menerus. Mm-mm. Karena otak kita tuh kan capek ya kalau suruh dengerin terus-menerus ya. Mm-mm. Sebagai Benar banget. manusia, kita juga punya hak, punya kesenangan kalau diajak untuk berbicara. Maka evaluasi bagi saya pribadi juga sebagai orang-orang nih yang lebih dewasa kalau mau kasih masukan hanya nggak hanya bisa dengan nasihat tapi juga bisa dengan berdiskusi kita tanyakan gitu ya menurut kamu kayak gitu baik atau enggak sebenarnya kan kalau orang punya hati nurani dia pasti tahu ya mana yang baik mana yang nggak baik gitu ya tapi ada reason behind it gitu kira-kira dia melakukan itu karena apa sih kita cari tahu dulu kita empati dulu gitu baru kasih masukan gitu sih Kak Citra semoga beberapa cara yang kelihatannya sederhana ya ketika diucapkan itu tapi semoga prakteknya kita nggak lalai ya. Iya, amin, insya Allah. Minimal kalau misalkan belum efektif di sana, dari kita dulu lah, gitu kan. Kalau misalkan Benar. nggak ada yang menginisiasi sama sekali ya, pendidikan karakter nggak bakal jalan gitu ya, Miss. Mm-mm. Iya, harus Heeh. mulai dari yang paling mudah, diri sendiri gitu ya. Iya, benar banget, Miss. Iya, emang sih bicara soal awareness ya, Miss ya, itu kan memang sulit ya gitu. Kalau misalkan kita perannya sebagai orang lain, kemudian melihat adanya kasus tersebut, dan kita berperan sebagai orang yang harus menyadarkan, memang disitulah letak sulitnya gitu ya, Miss. Tuh. Tapi memang kalau bicara soal itu ya, buat parents yang mungkin saat ini juga tengah menyaksikan ya, setelah ini tentunya, tadi juga udah disampaikan banyak banget sama Miss Ima terkait dengan bagaimana sih pendidikan karakter hari ini itu harus dimulai dari kita sebagai role model. Tentunya mulai dari yang besar ya, Miss ya tadi.
gitu. Ya. Mm, Kemudian dimulai dari bagaimana edukasi ya, penyampaian dari pengajaran kepada anak-anak terlebih dahulu, karena anak-anak lebih mudah mengamati dan meniru, tapi belum bisa mhm. memodifikasi, belum bisa memfilter ya, Miss. Ya. Kemudian gimana caranya kita mengedukasinya dengan cara yang tepat, seperti itu sesuai dengan usianya. Jangan sampai karena Mhm. kita beda generasi, kita ajarkan juga sesuai dengan generasi kita ke generasi mereka gitu. Udah nggak relate ya dengan Sangat generasinya gak ya. relate. Dulu dulu kalau di ujung rotan jadi emas, Miss. Kalau sekarang di ujung rotan jadi pemberontakan soalnya. Oh, iya. Oh, iya, betul betul. Iya, udah nggak relate lah sama generasi alpha yang sekarang gitu. Yang Mhm. apa-apa harus apa harus pakai kelembutan. Saya juga ngelihatnya generasi strawberry ya mungkin ya Miss ya. Jadi Iya, kadung apa-apa harus dijaga dengan baik biar nggak cepat mental breakdown seperti itu. iya. Dikit-dikit Kemudian kena mental ya soalnya nanti ya. iya. Mhm. Tapi sebenarnya itu juga bisa jadi lahan nih buat para psikolog gitu kan kan mental health Ya, sebenarnya dua tapi kata pisau. sebenarnya ya Kak Citra kalau mau Heeh. lihat gitu ya, kami itu jujur sebagai psikolog kewalahan. Kewalahan Oh. itu gimana? Karena kami muara. Kalau udah Hmm. rusak-rusak nih bawa ke psikolog nih gitu. Padahal gitu ya, ini sangat bisa diantisipasi, Iya sangat iya. ada upaya preventif itu tadi dari keluarga, dari Mm-mm. lingkungan terdekat gitu ya. Mm-mm. Biar Benar bang. ke psikolog itu nggak mesti loh harus ada masalah gitu. Kalau kita mau Mm-mm. pengembangan diri juga bisa gitu. Cuma hari ini karena masih banyaknya masalah, akhirnya ke psikolog hanya ketika dominannya ketika ada masalah. Padahal bayangkan kalau kita sudah antisipasi tadi ya upaya prevensinya jalan, Mm-mm. individu-individunya sudah banyak yang sehat secara mental, sudah bisa optimal gitu ya. Ke psikolog tinggal diskusi aja apa yang perlu dikembangkan, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu jadi lebih bagus lagi. Biar apa yang jadi potensi itu bisa teraktualisasi gitu ya. Iya. Mm-mm. Jadi baiknya tuh sebenarnya upaya prevensinya harus dilakukan. Biar apa namanya? Iya sih memang agak sulit. Heeh. Iya, sepakat, Miss. Memang penting banget ya upaya preventif daripada kuratif ya bentuk penanganan gitu kan. Tapi Mm-mm. memang kalau bicara soal realitas lagi, kembali lagi ke realitas hari ini kan banyak sekali orang-orang yang mengalami masalah mental, entah itu dari segi burnout atau mungkin kasus-kasus penurunan moral tadinya seperti perundungan dan yang lainnya. Akhirnya sasaran empuknya kembalilah ke psikolog seperti Iya. itu. Yang sekarang apa-apa psikolog karena semenjak dulu karena memang saya lulusan 2023 juga ya, Miss. Jadi masih relate lah sama anak-anak hari ini gitu kan, sama generasi 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 2023 berarti masih generasi Z ya, Miss ya. Uh, Mm-mm. Gen Z gitu kan rata-rata juga memang sering sekali menghadapi kasus mental health gitu kan di mana oh saya capek banget karena tugas gitu jadi burn out. Oh teman saya kayak gini atau mungkin kasus-kasus percintaan yang lagi marak-maraknya gitu kan. Oh baru putus nyambung kira-kira ke psikolog gak ya gitu. Oh, oke. Oh, oh. Ya itu kan biasa kayaknya biasa apa ya biasa ditemukan gitu kan dalam konsultasi-konsultasi bersama psikolog gitu. Ya, mm-mm, Mm-mm. betul. Entah harus dimaklumi atau bagaimana ini Miss kalau kira-kira dalam sudut pandang Miss Ima gitu kan. Oke. Dia harus dimaklumi apa gimana tadi Kak? Kak Citra sempat mention gitu generasi Mm-mm. strawberry gitu ya. Kalau saya Iya. lihat sebenarnya setiap generasi punya tantangannya masing-masing. Mm-mm. Kebetulan gitu ya, generasi saat ini itu dipermudah dengan apa-apa yang serba mudah, serba Iya. instan gitu ya. Akhirnya tidak belajar namanya delay gratification, menunda Hmm. kesenangan. Itu tadi kata, kayaknya kalau dikit-dikit kok harus begini ya. Oh begini ya, jadi ketahanannya tuh kayaknya kurang gitu ya. Mm-mm. Padahal kalau melihat dari sisi positifnya, generasi now itu ya juga punya segudang kelebihan. Mereka tuh adaptif dengan perubahan gitu ya. Mm-mm. Kemudian mereka punya fleksibilitas yang tinggi. Mereka kreativitasnya tinggi juga gitu ya. Iya. Tapi tadi ketika tidak diimbangi dengan karakter, karena hari ini kita bicara tentang karakter, tidak diimbangi dengan karakter yang baik, karakter yang kuat, itu Mm-mm. akhirnya jadi mental health-nya juga nggak seimbang ya dengan capaian-capaian yang mereka miliki gitu. Mm-mm. Iya. Apa namanya?
Karena memang kasus mental health ini sering terjadi, berarti sebuah siklus. Dan berarti jika itu sering terjadi, otomatis memang belum efektif. Entah dari eh, penerima, ya kan, atau mungkin dari penyampai. Tapi kalau menurut saya sih dari penerima ya, Miss. Kan gitu. otomatis, karena otomatis em, kita kalau misalkan melakukan atau mengalami hal yang sama berkali-kali dan merasa itu belum benar, saya sih mikirnya itu karena dari kita belum membenahi secara tuntas dari diri Mhm. kita gitu, Miss. Karena biasanya orang-orang mampu sekali, terutama dari komunikator ya, dari psikolog lah contohnya dalam hal ini Mhm. gitu. Itu sudah menyampaikan dengan cara yang paling benar dan berusaha memahami kondisi kita, tapi mungkin dari kita belum mampu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam diri kita, berarti memang belum tuntas dari kita seperti itu. Nah, kadang memang perlu sih adanya kontemplasi gitu ya, Miss ya, selain aware Betul. kayak gitu tadi. Iya, Mm-mm. iya. Mhm. Iya. Refleksi itu jadi hal yang utama sih ya menurutku kalau tadi Mm-mm. Kak Citra bilang kontemplasi gitu. Mungkin perlu sekali untuk tadi ya kebanyakan sekarang kan banjir informasi ya Kak ya. Mm-mm. Benar, Jadi kita Miss. dapat banget informasi dari sana sini, kita belajar banyak hal, tapi mungkin Mm-mm. tadi kurangnya kontemplasi, kurangnya refleksi gitu. Apa sih yang bisa saya pelajari dari hal ini gitu. Kenapa sih saya lebih suka ini dibanding yang itu? Apa sih kekeliruan saya? Itu tuh kayaknya kurang ya, kurang banyak Iya, waktunya deh kita tuh. kurang sekali sih Miss sebenarnya. Karena Mm-mm. biasanya, oh kalau udah capek dalam satu hari, udah nggak ada waktu lagi buat kontemplasi. Sebenarnya kan waktu-waktu break ya, waktu-waktu malam istirahat itu kan waktu yang tepat untuk kontemplasi. Kalau zaman sekarang sih saya nyebutnya overthinking sih, Miss ya. Tapi Waktu emang Indonesia penting. bagian overthinking ya katanya ya. Iya. Tapi kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan bisa memaafkan kita yang melakukan kesalahan hari ini, nggak akan mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan hari ini, atau mungkin eh, minimal melakukan refleksi gitu kan. Kira-kira hari ini saya sudah ngapain aja sih gitu kan. Nah, rata-rata anak muda hari ini sangat jarang. Biasanya waktu istirahatnya digunakan untuk main gadget, kemudian dari main gadget itu sampai terlelap gitu, Miss. Itu Iya, iya. realitanya. Karena Mm-mm. saya juga pernah kayak gitu, Miss. Pengakuannya ini ya. Iya, Terus nanti pernah bangun menjadi tidur yang pelaku. dicari paling pertama juga gadgetnya ya. Iya, bener banget, Miss. Bangun tidur juga sama. Kembali lagi ke rotasi awal gitu kan. Apa nafsunya tuh kalau gitu gitu ya. Iya, tapi emang penting banget sih, Miss. Kadang kalau udah nggak sakit kan kita biasanya kan kalau misalkan wah udah sakit di mata nggak berhenti tuh main gadgetnya atau mungkin ngerasa aduh aku burn out. Nah biasanya kalau udah burn out baru tuh mikir gimana cara nanganinnya. Beda lagi sama apa ya? Gimana caranya melakukan prevensi gitu kan. Nah beda lagi. Emang apa ya rata-rata atau mayoritas generasi sekarang itu suka sekali melakukan tindakan penanganan daripada tindakan pencegahan ya, Miss. Padahal udah tahu ya teorinya oke lebih baik Iya, ini sebelum mengobati ini ya, tapi iya. nah, ya semoga setelah ini jadi pengingat ya bagi kita kita yang Amin. bicara maupun teman-teman yang mendengar. Iya, benar sekali. Karena memang penting ya, Miss, ya. Sebenarnya bukan buat anak muda juga gitu kan. Ini juga untuk kalangan usia yang berbeda-beda juga sebenarnya relevan gitu kan untuk disampaikan. Karena belajar itu kan bisa dimulai dari kapan saja dan di mana saja dan akan berhenti saat kita itu sudah meninggal seperti itu kan. Nah, jadi Benar-benar. buat parents atau mungkin buat Gen Z yang nantinya menyaksikan podcast ini, semoga nanti mampu untuk apa ya? Mengambil pelajaran atau sekiranya melihat hal ini sebagai bentuk edukasi ya gitu. Semoga saja ini bisa menjadi pengingat gitu kan atau mungkin bentuk penyadaran kalau misalkan em, penyampaian-penyampaian yang sudah disampaikan oleh Miss Ima, narsum kita hari ini gitu kan adalah wujud dari kepedulian bersama gitu kan. Biar tingkat apatismenya semakin berkurang lah gitu. Amin. Dan mulai dari diri kita itu penting banget ya, Miss. Penting. Karena mengendalikan orang lain itu sulit sekali, jadi yang paling mudah itu Mm-mm. dari diri sendiri ya gitu Kak. Iya, ambil ambil kendali dari diri kita, tapi lepaskan yang di luar kendali kita itu penting banget sih. Hmm. Iya, oke, Miss. Saya pikir itu udah jadi pertanyaan terakhir ya. Ini sebenarnya mau ngajak ngobrol lagi karena seru banget ya, sepertinya pembahasan mengenai pendidikan karakter ya.
Mm-mm. Tadi juga udah dibahas dari awal banget gitu kan sebenarnya gimana sikap kita dalam menghadapi dekadensi moral, kemudian um, turunnya tingkat karakter anak muda hari ini atau anak-anak hari ini, kemudian dari faktor-faktornya, siapa saja yang berperan, sampai ke tahap di mana penanganan maupun pencegahannya terhadap penurunan karakter dan dekadensi moralitas hari ini terhadap anak muda gitu. So, semoga bisa menjawab ya terkait dengan pendidikan karakter hari ini, siapa saja yang berperan. Ya, sepertinya buat parents yang menyaksikan dari awal sampai akhir ini bisa terjawab. Amin. Amin, amin. Nah, sebagai apa ya, penutup sesi, mungkin dari Miss Ima bisa menyampaikan sedikit pesan ya, atau mungkin closing statement lah buat parents yang tengah menyaksikan podcast ini. Silakan. Oke. Oke, dari obrolan kita itu semoga tadi ya ada yang bisa diambil gitu. Kalau dari saya pribadi, saya mau menekankan bahwa pendidikan karakter itu salah satu kunci kesuksesan seseorang. Kalau misalkan seseorang itu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, misalkan, maka peluang dia menjadi orang yang mencapai kesuksesan di dunia akademik dan pekerjaan kan juga akan semakin meningkat. Kalau anak itu tumbuh menjadi individu yang suka menolong dan senang berbagi, punya empati yang tinggi gitu ya, maka peluang dia menjadi orang yang sukses dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga akan semakin tinggi. Maka jangan lupa, jangan hanya akademik saja yang terus-menerus dikejar, tapi juga kita harus memperhatikan pendidikan karakter karena itu tadi kunci kesuksesan. Buat apa menjadi orang yang pintar kalau tidak menjadi orang yang benar, gitu Iya, ya. benar banget gitu. Oh iya, ada ini, ada statement juga ternyata. Eh, apa namanya? Beradab dulu sebelum berilmu. Berilmu. Nah, itu penting Iya. banget ya, bisa. Fondasi itu, adab itu utama ya, beradab sebelum Mm-mm. berilmu, berilmu sebelum beramal. Kita nggak bisa Iya. ngajarin orang lain kalau kita nggak punya ilmunya. Kita nggak Mm-mm. bisa punya ilmu kalau nggak punya adabnya gitu ya, Kak. Mm-mm. Sepakat banget, Miss. Iya, baik. Mungkin demikian ya, teman-teman. Tadi juga udah disampaikan sama Miss Ima terkait dengan hari ini pendidikan karakter itu adalah kunci kesuksesan. Jadi bisa kita mulai dari kita selaku yang paling besar nih di tatanan masyarakat gitu kan, kemudian dibawa kepada anak-anak generasi hari ini. Seperti itu. Baik, mungkin sekian ya dari podcast hari ini yang luar biasa sebenarnya. Nanti ke depannya insya Allah kita bicara lagi ya, Miss. Buat parents juga yang merasa podcast ini menarik, nanti jangan lupa tambahkan like atau mungkin komentar yang apa namanya beragam lah, karena juga kami menantikan pastinya feedback dari parents setelah ini akan sangat membantu kami dalam evaluasi, kemudian membantu kami apabila ada kritik, saran, atau hal-hal yang sekiranya mampu membantu demi kelancaran podcast berikutnya maupun pendidikan karakter anak muda hari ini. Itu Ya, yang paling utama. betul. Heeh. Kalau begitu, terima kasih juga buat Miss Ima ya, karena sudah berpartisipasi dalam podcast hari ini. Terima kasih atas wawasan yang telah diberikan, dan terima kasih juga karena sudah mau membersamai sampai akhir ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Miss. Tunggu aja Amin, undangannya. amin. Semoga ada kesempatan lanjutannya. Terima kasih banyak Kak Citra dan Teguh Peren yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi sedikit ilmu yang dipelajari ya selama belajar ilmu psikologi gitu. Semoga dari obrolan ini bisa ada dampak baik yang kita peroleh. Amin, amin, ya Allah, amin. Dan mohon maaf juga ya buat parents, buat Miss Ima. Ya kalau misalkan tadi ada kesalahan baik dalam tutur kata, tindakan maupun perbuatan, atau mungkin dari hal teknis ya, nanti semoga itu bisa jadi evaluasi lah apabila uh, ke depannya ada hal yang disampaikan, bisa disampaikan saja di kolom komentar. Seperti itu. Oke. Oke, baik Miss Ima, karena ini sudah sampai di penghujung sesi, maka saya izin untuk menutup sesi podcast hari ini. Terima Oke, kasih dan terima sampai kasih jumpa. banyak. Terima kasih banyak, Iya. Kak.